Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin menjelaskan tentang organisasi nirlaba. Perkenalkan, nama saya Samuti dan rekan saya Mutia Ramadanti. Baik, di sini saya ingin menjelaskan dasar akuntansi perguruan tinggi atau universitas. Sejak abad ke-20, hampir seluruh universitas berpedoman pada satu set standar akuntansi dan pelaporan keuangan tanpa mempedulikan sumber-sumber pembiayaan yang terkait dengan universitas. Pedoman ini dituangkan dalam panduan audit AICPA. Perguruan tinggi termasuk di dalamnya satu standar yang diatur oleh AICPA dan komite NACUBO dan instansi lainnya yang terkait dengan Departemen Pendidikan. Selanjutnya, tahun 1984, Standar Akuntansi dan Pelaporan Perguruan Tinggi Negeri memberikan GASB dan pada tahun 1991 GASB memperbolehkan perguruan tinggi untuk menggunakan panduan AICPA, di mana di dalamnya terdapat 6 komponen dana yang disajikan, yaitu ada tidak terbatas dan terbatas, yang kedua dana pinjaman, yang ketiga dana abadi, yang keempat dana serupa, yang kelima dana anuitas, yang keenam itu dana keagenan. Sedangkan di Indonesia menggunakan ISAK 35 dalam memberikan fasilitas untuk seluruh organisasi nirlaba melaporkan kegiatannya dalam laporan keuangan termasuk perguruan tinggi. Yang kedua, konsep akuntansi dana. Di sini dibagi menjadi dua. Di sini saya menjelaskan bagian A-nya. Penggunaan konsep akuntansi dana ini dapat dilihat pada penerapan akuntansi universitas sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba. Universitas ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang pertama universitas yang dikelola oleh pihak swasta, dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Yang kedua, ada universitas yang dikelola pihak pemerintah, pelaksanaan akuntansinya dilakukan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh GASB, khususnya pernyataan nomor 15 tentang model pelaporan keuangan untuk universitas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Kasarwati bagian kedua dari konsep akuntansi dana atau fund accounting perguruan tinggi, yaitu komponen dana yang ada dalam universitas adalah dana lancar, di mana dana ini disajikan untuk mengelola kekayaan dan sumber daya yang digunakan dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional universitas. Dana lancar menurut Krokiel pada tahun 2007 dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, dana yang penggunaannya tidak ada batasan, yaitu berisi dana yang tersedia untuk operasi pembiayaan tetapi dibatasi oleh donor atau lembaga eksternal untuk tujuan tertentu, program, atau departemen. Yang kedua, dana yang penggunaannya terbatas, yaitu berisi semua dana yang diterima yang donor
atau lembaga eksternal lainnya di mana mereka belum menyatakan tujuan dari pengeluaran dana tersebut. Dan yang ketiga yaitu dana yang terarah, merupakan dana tidak terkait badan yang ditunjuk untuk tujuan khusus. Di antaranya dana pinjaman dan dana abadi. Yang keempat, dana anuitas dan pensiun, yaitu semacam dana-dana pensiun yang dikelola oleh universitas. Lembaga wajib membayar sejumlah dana yang ditetapkan secara berkala untuk penerima donor. Ketika persetujuan berakhir, sisa dana menjadi milik lembaga. Yang kelima, dana pembangunan, merupakan dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa bangunan gedung, fasilitas, dan aktiva tetap lainnya. Dan yang terakhir yaitu dana agensi, digunakan untuk mencatat dana yang disimpan oleh universitas untuk kelompok luar yang memiliki hubungan dekat dengan universitas. Contohnya, termasuk dana beasiswa yang diselenggarakan oleh orang lain, persaudaraan dan perkumpulan mahasiswa, dan ikatan alumni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaporan akuntansi pada perguruan tinggi, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pernyataan aktiva bersih atau laporan keuangan. FASB mewajibkan bahwa penyajian kedua aset tersebut harus dilakukan pemisahan dengan jelas dari seluruh aktiva lancar serta disajikan dalam pelaporan awal, dalam laporan keuangan atau disajikan dalam catatan. Khusus bagi perguruan tinggi negeri, GASB menyatakan bahwa pengungkapan yang dilakukan terhadap aset yang digunakan untuk membayar kewajiban lancar harus diungkapkan dalam aset tidak lancar ataupun dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan revenue, expense, dan perubahan aset bersih. Yang pertama, revenue. Revenue yaitu pengakuan revenue dalam perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan basis accrual. Yang kedua, kontribusi. Yang dimaksud dengan kontribusi di sini adalah pemberian sumber dana yang dilakukan oleh donatur dengan syarat donatur untuk menerima manfaat ekonomi atas sumber daya yang diberikannya. Selanjutnya ada hibah atau penghargaan yang berupa untuk penghargaan dan beasiswa. Yang selanjutnya ada give in kit, yaitu pos ini adalah jenis kontribusi namun diberikan tidak dalam bentuk cash seperti pemberian aset berwujud kepada universitas. Hadiah tersebut dilaporkan pada nilai wajar saat hadiah diterima. Dan yang terakhir yaitu beban. Beban diakui secara aktual. Biaya bagi organisasi nirlaba diidentifikasi berdasarkan fungsinya, seperti biaya pendidikan dan umumnya meliputi biaya akademik, biaya layanan, kegiatan operasional, hingga pemeliharaan gedung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.